Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat itu berupa kesehatan, kekuatan, dan iman yang kita punyai. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembahasan atau memulai membahas apa yang akan kita pelajari hari ini, marilah kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah kita masih bisa membahas tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang tingkatan ikhlas. Teman-teman, sebelumnya mari kita kembali lagi sedikit membahas tentang ikhlas. Ikhlas kemarin adalah memberi sesuatu tanpa imbalan. Semuanya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu teman-teman, ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah. Meskipun orang itu puasa sampai bertahun-tahun, tapi kalau niat puasanya tidak ikhlas, maka amal ibadahnya itu kosong. Jadi kita harus beribadah, niat kita tidak untuk pamer, kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah karena hanya ingin menjadi hambanya Allah yang sesungguh-sungguhnya. Maka dari itu teman-teman, kita harus belajar ikhlas dari tingkatan per tingkat agar kita menjadi orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Ya teman-teman, ini tingkatan dasar atau tingkatan yang masih rendah. Apa teman-teman tingkatan ikhlas yang rendah ini? Yaitu kita semua melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita masih mengejar
keinginan kita untuk mendapatkan imbalan berupa duniawi. Ya teman-teman, tingkatan ini adalah tingkatan yang rendah. Memang kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ibadah kita itu masih ingin mendapatkan keduniawian. Apa contohnya keduniawian itu? Contohnya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau susah, kita tidak mau fakir, kita tidak mau kalau kita menjadi orang yang kesusahan di dunia. Itu semua tingkatan ikhlas yang masih level bawah. Contohnya apa teman-teman? Contohnya ketika kita beribadah, membaca contohnya surat Al-Waqiah. Kalau kita membaca surat Al-Waqiah, kalau masih mengharapkan agar kita nantinya tidak fakir, atau kita ingin mendapatkan kekayaan, kita setiap hari membaca surat Al-Waqiah tersebut. Niat membaca surat Al-Waqiah tersebut dengan harapan agar kita mendapatkan imbalan duniawi berupa tidak fakir di dunia, itu tingkatan level yang masih rendah. Kita masih mengharapkan imbalan duniawi. Atau contoh yang lain, ada yang mengatakan sholat duha lah jika kamu ingin kaya dengan lantaran sholat duha. Memang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita niatkan sholat duha itu juga diembel-embeli di belakangnya untuk mendapatkan kekayaan duniawi, maka ini adalah tingkat ikhlas yang masih level bawah. Itu teman-teman. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah, entah itu membaca Al-Quran, entah itu sholat sunnah, tapi masih mengharapkan imbalan duniawi, maka itu tingkatan ikhlas yang level masih rendah. Teman-teman, yang nomor 2 ini adalah tingkat tengah-tengah, yang mana tingkatan ini masih sedang-sedang saja. Apa itu? Contohnya tingkatan yang kedua ini, yaitu tingkatan level yang masih tengah-tengah, yaitu kita
melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana agar kita melakukan ibadah tersebut itu mempunyai imbalan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala, entah itu pahala kecil atau pahala besar. Yang penting kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita masih mempunyai niat agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran atau pahala kelak di akhirat, yaitu kita masih mengharap-harapkan imbalan berupa surga. Ini tingkatan level yang tengah-tengah, tingkatan ikhlas yang tengah-tengah. Kita memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohnya sholat tahajud. Kita melakukan sholat tahajud di waktu malam, dengan malam yang sangat dingin yang menusuk tulang rusuk kita. Nah, di waktu malam itu memang kita bangun tidur dan melaksanakan sholat tahajud, tapi kita dalam melaksanakan sholat tahajud itu masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang contohnya kita masih mengharapkan kelak besok di hari Yaumul Mahsyar wajah kita ingin kelihatan orang yang paling berseri-seri atau memancarkan sinar cahaya bahwa kita pernah melaksanakan sholat tahajud. Bekas-bekas kita pernah melaksanakan sholat tahajud di dunia. Ini sholat tahajudnya memang dihukumi ikhlas, tapi tingkatannya masih tingkatan sedang-sedang saja, masih tingkatan tengah-tengah. Contohnya lagi, sholat tahajud tadi kita menginginkan agar besok di surga kita mendapatkan bidadari yang cantik-cantik. Beribadah sholat tahajud, tapi kita masih mengharapkan makhluknya Allah juga. Kita masih mengharapkan imbalan berupa bidadari. Jadi sholat tahajud kita itu masih dihukumi ikhlas, tapi tingkatan yang sedang, tingkatan yang nomor 2. Kita sholat tahajud tapi masih memikirkan ingin mendapatkan bidadari. Itu adalah tingkatan yang kedua. Teman-teman, tingkatan yang nomor 3 ini adalah tingkatan yang paling atas atau tingkat yang paling sulit tapi mudah bagi
hamba-hambanya Allah yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tingkatan ikhlas yang paling atas ini adalah mereka atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mempunyai keinginan agar ibadahnya mereka itu dilihat atau dilihat-lihatkan kepada makhluk lain, karena ibadahnya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari selain Allah. Dan orang ini tidak takut kalau besok-besok dimasukkan neraka, tapi juga orang ini tidak mengharap-harapkan imbalan surga. Orang ini tidak takut neraka, juga tidak berharap surga. Orang ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti ini, ikhlas yang sulit tapi akan mudah jika Allah yang mempermudah. Dan kita berdoa semoga kita bisa mempunyai tingkatan ikhlas yang paling atas ini, tingkatan tertinggi, yaitu kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan surga dan tidak takut dengan neraka. Pokoknya ibadahnya ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas seperti ini diibaratkan kita bersedekah kepada orang lain, tapi tetangga kita, saudara-saudara kita tidak tahu bahwa kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Itu kita memberikan, contohnya amal ibadah sedekah, kita memberikan sedekah, memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu, lalu saudara kita atau teman-teman kita itu kita tidak mengharapkan mereka tahu. Kalau mereka tahu, ya itu memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyentuh kita. Pokoknya orang yang tingkatan paling atas ini kalau diibaratkan sebuah tangan kanan memberi, tapi tangan yang kiri ini tidak tahu, yaitu ibaratnya tingkatan yang paling atas ini. Memang kita beribadah, contohnya lagi seperti puasa lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, tapi orang-orang sekitar kita itu tidak tahu bahwa kita itu sedang puasa. Maksudnya puasa sunnah, ya kita sedang puasa sunnah.
kita tidak mengharapkan orang-orang sekeliling kita atau orang lain mengetahuinya. Tapi kalau orang lain itu mengetahui bahwa kita berpuasa, contohnya kita disuguhi makanan, lalu kita berkata, saya sedang puasa. Lah contoh ketika kita bilang, maaf mas, maaf bu, maaf mbak, saya sedang berpuasa, itu kita tidak mengapa, karena itu sudah Allah kehendaki orang itu tahu. Yang penting kita tidak menunjukkan kalau kita berpuasa, contohnya badan kita dilemas-lemaskan, atau bilang kepada orang-orang banyak dengan sombongnya berkata, aku berpuasa setiap hari. Itu yang dinamakan tidak ikhlas. Tapi kalau ada orang yang memberikan kita makanan dan saat itu kita dalam keadaan berpuasa dan kita berkata, maaf, saya sedang berpuasa, itu tidak apa-apa, karena perkataan tersebut agar kita itu menghormati orang tersebut. Orang tersebut tidak mengira atau tidak berprasangka buruk, tidak mempunyai prasangka orang ini kok sombong ya, diberi makanan kok nggak mau. Nah itu bilang, maaf, saya sedang berpuasa, itu diperbolehkan. Jangan sampai kita tidak mau bilang lalu mereka berprasangka buruk kepada kita. Itu tidak mengenakkan. Teman-teman, itu tadi tingkatan-tingkatan ikhlas dari bawah sampai atas, dan semoga kita bisa memulai dari awal dan kita mencapai tingkatan yang paling atas, yaitu ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu teman-teman, ikhlas itu ibarat seperti kertas putih yang belum ada coret-coretannya, murni, belum ada campur tangan orang lain. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Contoh lain, air putih yang masih jernih. Air putih ini belum kemasukan zat pewarna, belum kemasukan makanan. Air ini jernih. Itu ikhlas itu. Jadi tidak ada di dalamnya itu suatu kotoran. Berharap-harap agar dilihat-lihat orang, agar disanjung-sanjung orang, bukan itu ikhlas. Bahayanya zaman sekarang itu eranya modern. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan lain-lain. Kita sering memposting hal-hal yang kita anggap itu
nggak apa-apa, seperti kita melaksanakan sholat, gaya-gaya kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan niat agar follower Instagram kita naik. Ini tidak ikhlas lillahi ta'ala. Memposting di media sosial agar kita itu kelihatan orang yang paling pandai, orang yang sangat alim. Itu tidak boleh, teman-teman. Kita memposting di media sosial itu yang biasa-biasa saja, tidak usah sampai keterlaluan. Ya itu teman-teman, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan tambahan ilmu kita semua, dan semoga bisa menambah iman kita semua. Dan bagi kalian yang tidak paham dengan video ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan saya adalah manusia yang banyak kesalahan, maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada dari tutur kata saya, dari perbuatan saya yang salah. Sekian dari saya, teman-teman. Kita akan membahas tentang ilmu-ilmunya Allah yang lain di pertemuan yang lain, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.